So hi guys, macam aku Laras. Oke, jadi di video kali ini aku pengen ngasih tau ke kalian mata pelajaran apa aja sih yang ada di SMK jurusan multimedia di kelas 10. Ya, aku masih kelas 10 guys. Oke, jadi aku ini belajar lalu lintas ini masuk ke minggu ke-6. Udah minggu ke-6. Jadi aku pengen ngasih tau ke kalian pelajaran apa aja yang udah aku pelajari selama 6 minggu di jurusan multimedia. Ikutin terus. Jadi pelajarannya itu bukan cuma pelajaran desain grafis, pemrograman gitu doang. Ini tentu ada pelajaran umumnya ya gitu. Di pelajaran yang pertama itu ada pelajaran agama. Aku udah belajar Suzon, terus Giba. Pelajaran yang kedua itu ada fisika. Di buku fisika ini, untuk pokoknya nih bukunya ini buat program keahlian komputer dan informatika sama teknik telekomunikasi. Dan multimedia ini masuk ke program keahlian teknik komputer dan informatika. Jadi ini bukunya emang dikhususin gitu. Di fisika, aku itu udah belajar besaran, terus usaha, terus energi. Selanjutnya kita ada kimia. Kimia itu masih sama kayak fisika, emang bukan dikhususin. Nih, tuh. Aku udah belajar unsur, terus atom, terus konfigurasi elektron, terus apa peran kimia dalam kehidupan, simulasi digital. Jadi pas sebelum aku dapat buku paket tuh aku disuruh bikin mind mapping atau peta minda. Terus habis itu pas aku udah dapat buku paket baru nih aku disuruh aku lagi belajar tentang Microsoft Word, kayak apa aja sih yang ada dalam Microsoft Word, terus dalamnya gitu masih belajar itu. Dan habis itu ada lagi pelajaran pemrograman dasar, baru belajar algoritma, terus flowchart. Jadi misalkan buatlah algoritma dan juga flowchartnya, gambarkan flowchartnya, menghitung rumus persegi panjang gitu, terus membuat cangkir kopi gitu. Masih belajar dua itu. Terus itu ada pelajaran sistem komputer. Itu ibaratnya apa ya? Jadi di sistem komputer kan ada biner, oktal, desimal, heksadesimal. Itu ibaratnya kayak matematika komputer, bahasa komputer gitu. Dan itu sebenarnya sih agak rumit ya guys, tapi seru gitu. Bagi aku itu seru banget, kayak kita penjumlahan oktal nih, misalkan 5 tambah 5 itu 12. Pokoknya asik banget, seru banget sebenarnya. Oke, selanjutnya itu ada komputer dan jaringan dasar. Di sini kita benar-benar belajar struktur komputer gitu, dari hardware-nya, software-nya gitu. Kemarin aku udah dapat tes gitu semacam quiz. Nah, ini ada nampilin gambar, semacam gambar. Ini lagi ngerakit apa gitu. Jadi kita harus tahu itu lagi ngerakit apa, lagi ngerakit power supply atau masang apa gitu. Misalkan masang hard disk, CD-ROM gitu. Pokoknya banyak banget. Pokoknya di Jardas ini, pelajaran Jardas ini tentang komputer gitu. Habis itu ada pelajaran dasar desain grafis. Di dasar desain grafis ini aku masih belajar dasar dari ngedesain. Jadi sebelum kita ngedesain kita pasti belajar dasar dulu gitu. Masih pelajaran dasar gitu. Jadi pelajaran dasar desain grafis itu nantinya kita bakal disuruh punya aplikasi, beberapa aplikasi yang aku baru tahu tuh CorelDRAW, terus Adobe Photoshop, dan nanti bakal ada lagi. Ada pelajaran PKN. Jadi di sini aku belajar kayak hak asasi manusia, tujuan negara, ciri-ciri negara, sistem pemerintahan negara. Pelajaran selanjutnya seni budaya. Di pelajaran seni budaya ini aku belajar tentang seni tari, seni musik, terus teater, tentang yang daerah-daerah. Kayak teater daerah, terus tari daerah, terus lagu daerah. Kita lanjut ke matematika. Di matematika ini aku udah belajar selama 6 minggu ini udah belajar sifat-sifat eksponen, terus ada bentuk akar, dan ini aku mau masuk ke logaritma. Selanjutnya ada pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah ini aku belajar itu masa praaksara, munculnya asal mulanya muncul agama Hindu Buddha. Terus ada pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris ini aku udah belajar simple present tense, terus ini lagi menyempurnakan gitu. Selanjutnya ada pelajaran penjas. Di pelajaran penjas ini aku udah belajar bola voli, bola basket, terus lagi belajar softball. Ini udah baru masuk ke softball. Oke, selanjutnya ada pelajaran bimbingan konseling. Ini sebenarnya asik banget sih pelajaran kayak kita. Visi kita apa nih setelah lulus dari SMK, terus habis itu suruh nonton film, terus kasih maknanya apa. Dan aku nggak tahu sih, saya aku sama sekali mau pernah pelajaran tatap muka kan. Jadi semua ini aku pelajaran online gitu. Selanjutnya ada pelajaran bahasa Sunda. Jadi sekolah aku dapat pelajaran bahasa Sunda. Ini masih belajar tentang Yentara sama Pagunamen, baru 2 itu. Dan pelajaran terakhir itu ada pelajaran produktif bahasa Indonesia. Di sini aku udah lagi belajar laporan hasil teks observasi, dan ini kebanyakan ya guys. Justru aku kalau
soal-soal bahasa Indonesia itu menurut aku susah-susah karena kita benar harus mikir gitu ya, benar harus lewat pendapat sendiri gitu. Oke guys, jadi sebenarnya kesimpulannya ini mungkin kalau misalkan aku jadi anak SMA mungkin ini aku masuk ke jurusan IPA kan pelajarannya ya nggak sih, sama nggak sih yang pelajaran umumnya ya kan. Nah ada itu mungkin karena multimedia ini masuk ke saintek gitu, jadi dia pelajarannya tuh sama kayak anak IPA gitu. Dan makasih banget ya buat kalian yang nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel ini. Semangat belajar terus kalian walaupun belajar online, oke? Dan mungkin udah ada yang belajar tatap muka, mungkin aku nggak tahu sih, tapi kalau sekarang aku belum gitu. Kalian harus stay safe terus di rumah dan jaga kesehatan. Oke, dadah. Semoga hari-hari kalian menyenangkan ini. See you next my video. Bye.